kita masuk dalam materi yang terakhir atau materi yang keempat dengan judul akuntansi persediaan. Dalam PSAP nomor 5, akuntansi persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan jika memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut. Persediaan merupakan aset yang berupa: pertama, barang atau perlengkapan atau supplies yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Yang kedua, bahan atau perlengkapan atau supplies yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih. Yang ketiga, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur. Dan yang keempat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman untuk dijual atau diserahkan. Persediaan dapat meliputi pertama barang konsumsi, kedua amunisi, ketiga bahan untuk pemeliharaan, keempat suku cadang, kelima persediaan untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga, keenam sisa cukai dan legas, ketujuh bahan baku, kedelapan barang dalam proses setengah jadi. Berikutnya klasifikasi persediaan. Yang pertama, persediaan bahan habis pakai. Terdiri dari persediaan alat tulis kantor, persediaan dokumen atau administrasi tender. Ketiga, persediaan alat listrik dan elektronik berupa lampu pijar, baterai kering, persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya, persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih, persediaan bahan bakar minyak atau gas, persediaan isi tabung pemadam kebakaran, persediaan isi tabung gas. Kedua, persediaan bahan atau material. Terdiri dari persediaan bahan baku bangunan, persediaan bahan atau bibit tanaman, persediaan bibit ternak, persediaan bahan obat-obatan, persediaan bahan kimia, persediaan bahan makanan pokok. Yang ketiga, persediaan barang lainnya yang terdiri dari persediaan barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga. Baik, kita masuk dalam pembahasan selanjutnya mengenai pengakuan. Yang pertama, pengakuan persediaan. Persediaan diakui pada saat yang pertama, potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Dan yang kedua, pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik, persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan tidak dimasukkan sebagai persediaan. Pengakuan yang selanjutnya yaitu pengakuan beban persediaan. Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan. Yang pertama, pendekatan aset. Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi atau untuk maksud berjaga-jaga. Dan yang kedua yaitu pendekatan beban. Setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang dimaksud penggunaannya untuk waktu yang segera atau tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode.
Dan pengakuan yang selanjutnya yaitu mengenai selisih persediaan. Seringkali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang atau pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stok opening. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah. Materi selanjutnya yaitu pengukuran. Persediaan disajikan sebesar yang pertama biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Kedua, harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi pada persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Yang ketiga, nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Nilai wajar meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Selanjutnya yaitu sistem pencatatan persediaan. Sistem pencatatan persediaan ada dua metode, yaitu yang pertama metode perpetual. Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan hitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Metode kedua yaitu metode periodik. Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik atau stock opening pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan, dikurangi dengan saldo akhir persediaan, dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Berikutnya penyajian. Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Berikut ini contoh penyajian persediaan dalam neraca pemerintahan daerah pada Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan. Pengungkapan. Laporan keuangan pemerintah daerah mengungkapkan 1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. 2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat. Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Dan 3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. Dari kelompok kami diucapkan terima kasih.